Jemaat Tuhan, marilah kita mulai beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Presbiter GPIB Petrus, Jakarta, yang bertugas hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kita jemaat Tuhan akan terus merayakan peristiwa kemenangan atas kuasa maut dengan menjawab panggilan Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Tema ibadah hari ini adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Plan firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta Novita R. Pesireron. Jemaat, lihatlah kehidupan di tengah dunia sekarang ini. Kerap terkungkung dalam kesibukan untuk mengejar aktivitas duniawi tanpa sadar bahwa dirinya sedang menjadi saksi-saksi Kristus. Banyak orang menganggap bahwa kerja di dunia terpisah dari ibadah, sehingga tiap orang bisa saja melakukan cara-cara jahat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih untuk kehidupannya. Di minggu ketiga sesudah Paskah ini, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa perjumpaan dengan sesama menjadi sarana dan ruang untuk kita dapat menyaksikan tentang Kristus melalui kata dan perbuatan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir dalam ibadah minggu ini. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, Kristus memenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus memenang jaya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya sampai selama-lamanya. Nas pembimbing dalam ibadah pada hari Minggu ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu.
Mari mengakui segala dosa kita di hadapan Allah dengan sikap diri yang tertunduk di hadapan. Ya Allah, kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan rasa sesal dan malu atas segala dosa kami di hadapan-Mu. Dalam kehidupan ini, kami seringkali tidak mampu menjadi saksi Kristus yang hidup. Hidup kami tidak memberi dampak positif bagi orang lain. Kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata dusta yang jauh dari kebenaran-Mu. Kami bertingkah laku tidak selayaknya pengikut. Dengan kesombongan kami bertingkah meremehkan orang di sekitar kami. Dengan angkuh kami memamerkan kemampuan kami. Kami lupa bahwa ketika kami diberi hidup yang adalah anugerah-Mu, kami lupa bagaimana Engkau harus menderita atas kesalahan kami. Maka sekarang perbaharilah kami, mampukanlah kami menjadi saksi-saksi Kristus yang berani mengambil resiko untuk terus memberitakan panggilan dan pengutusan kami di dunia ini. Ampunilah kami ya Allah, dan ajarlah kami untuk memiliki iman yang teguh, apapun yang harus kami tanggung. Ampuni dosaku, dalam pikiranku dan perkataanku. Dosa tindakanku, Yesusku, di kaki salib ku sujud. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang menyatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Berdasarkan kesaksian Alkitab itu, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan sukacita saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17.
Demikian bunyi perintah hidup baru. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang beribadah dari rumah-rumah pada hari Minggu ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kesempatan hidup bahwa kami terpilih untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus di tengah dunia ini sampai dengan hari ini. Begitu banyak hal yang kami lewati sebagai tantangan sebagai saksi Kristus. Tapi dengan kekuatan daripadamu kami tidak berhenti. Dan pada hari Minggu ini kembali sebagai saksi Kristus, kami ingin mendengar petunjuk-petunjuk daripadamu melalui firman yang kami baca. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami nantinya dan seterusnya akan tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya,
Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang nyata. Firman kesaksian roh pandu selamat yang teguh. Kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agaknya memang pepatah yang sangat kita bisa pahami ini benar adanya. Pepatah makin tinggi pohon, sebuah pohon, memang sangat lebih kemungkinannya untuk goyangannya ketika terhempas oleh angin. Tidak bisa dipungkiri pepatah ini memang sesuatu yang benar. Kalau pepatah ini kemudian kita refleksikan dalam perjalanan penginjilan awal setelah Tuhan Yesus tidak lagi hadir bersama dengan para murid dan juga orang banyak yang selalu mengikutinya. Bisa dibayangkan mereka sedang ada dalam keadaan meraba, mereka sedang dalam keadaan memulai sesuatu yang baru, sekalipun semenjak khotbah Petrus kalau kita berbicara dan belajar tentang kisah para rasul, menghasilkan komunitas Kristiani yang cukup besar secara kuantiti. Agaknya memang bukan sesuatu yang mudah untuk perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh para rasul. Salah satu hal yang mereka alami adalah tantangan-tantangan yang kemudian mereka harus jawab tantangan-tantangan itu. Kalau seandainya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka murid-murid Tuhan Yesus dalam hal ini, dalam bacaan kita tersebut, Rasul Petrus tidak dapat menjawab dengan kuasa Roh Allah yang bekerja, bagaimana mereka akan bisa melanjutkan penginjilan tentang berita sukacita berkenaan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, para saksi dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus harus punya keberanian yang lebih untuk menjawab tantangan, baik itu tantangan internal ataupun tantangan eksternal. Kalau kita membaca kisah para rasul, tantangan pertama walaupun diperlihatkan jemaat mula-mula itu hidup dalam keadaan sebuah komunitas yang sangat positif, mereka saling membantu bersama untuk segala sesuatunya, tetapi kemudian mereka mendapatkan tantangan internal. Dan itu bisa kita baca lewat cerita Ananias dan Safira. Itu adalah tantangan internal yang dihadapi dalam penginjilan, dalam komunitas jemaat mula-mula. Bagaimana jemaat yang tidak jujur dalam memberikan persembahan. Tapi kemudian tantangan itu juga
tantangan eksternal, bahwa banyak kelompok-kelompok yang terus menentang keberadaan para rasul yang memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan tantangan eksternal ini tidak pernah berhenti. Dan kalau tantangan eksternal ini tidak berhenti, maka juga para rasul harus memiliki kemampuan berpikir, kemampuan menjawab. Dan disitulah Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan sangat luar biasa bagi para rasul di awal pemberitaan Injil. Kalau kita hari ini mau berbicara fokus tentang judul yang diberikan melalui SBU tentang saksi-saksi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang dimaksud sebagai definisi dari saksi? Kalau dalam pasal 1 butir 26 KUHP, saksi itu didefinisikan adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dirasakan sendiri. Itu definisi dari saksi. Dan kalau ini terkait dengan kehidupan para rasul, benar. Mereka selama 3,5 tahun merasakan, melihat langsung ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka, mereka dapat kita sebut dalam kategori saksi. Saksi yang sebenarnya. Bukan katanya, bukan cerita dari orang lain, tapi ini adalah pengalaman langsung para rasul ketika mengikut Yesus dan kemudian melanjutkan pemberitaan kepada orang lain. Kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa tantangan eksternal itu terjadi lagi. Walaupun cara-caranya sudah mulai melunak sepertinya. Kalau di awal tantangan eksternal itu berangkat dari iri hati sehingga secara terbuka orang-orang seperti Mazhab Saduki dan orang-orang Farisi secara frontal terbuka menangkap murid-murid Tuhan Yesus, memukuli mereka, memenjarakan mereka. Tapi dalam bacaan kita hari Minggu ini tantangan eksternal itu agaknya sedikit berbeda. Dan itu kita bisa lihat dalam bacaan yang ditulis oleh Lukas melalui Kisah Para Rasul. Ketika dalam ayat yang ke-26 bacaan kita seperti ini berbunyi, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempar mereka. Bapak Ibu yang terkasih, berbeda dengan tantangan eksternal pada awalnya. Kekerasan itu terbuka, tapi saat ini mereka agaknya juga takut kalau lebih banyak yang pro terhadap para rasul. Sehingga mereka keinginan menangkap para rasul itu dengan cara diam-diam, tidak terbuka, tetapi tetap keinginannya adalah menyetop, memberhentikan aktivitas pekabaran Injil. Itu yang bisa kita baca dari tulisan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau melihat ada dua tokoh yang tersebut yang nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai saksi-saksi Kristus, atau juga kalau bicara saksi tentu saja ada yang namanya saksi dusta. Kalau kita bicara soal saksi dusta, Bapak Ibu yang terkasih, mereka justru membuat pernyataan-pernyataan kepada publik dalam proses pengadilan dengan tujuan menghalangi terciptanya keadilan. Saksi dusta biasanya melakukan tuduhan pada orang yang tidak bersalah. Saksi dusta justru mendukung orang yang bersalah.
yang pastinya justru akan memperberat hukuman dan tuduhan bagi tertuduh atau terdakwa. Tapi ada juga yang namanya saksi kunci. Jadi banyak saksi Bapak Ibu yang terkasih. Ada saksi yang sebenarnya, saksi kunci, saksi dusta. Apa itu saksi kunci? Saksi kunci adalah saksi yang sangat penting yang dianggap mengetahui permasalahan yang sebenarnya sehingga dapat membantu proses persidangan. Kita mau melihat sekarang tokoh yaitu dalam bacaan kita Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, tentang Petrus di ayatnya yang ke-29. Muncul dalam bacaan kita bunyinya seperti ini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Pertama-tama kita mau melihat juga bahwa Petrus pernah ada dalam posisi absen. Bukan begitu? Kalau kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus ke Golgota, di mana para murid sedang absen. Berangkat dari situ Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga dan mereka diberi kepercayaan pengutusan terhadap panggilan untuk menjadi rasul-rasul pemberita Injil, di sini kita akan melihat perubahan seseorang. Roh Kudus itu bekerja betul kepada seseorang yang benar-benar mau bertobat seperti Petrus. Dia tidak akan pernah mengatakan absen lagi untuk segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan Yesus. Dia tidak akan mengatakan absen lagi. Secara fisik, dia terus menjadi pekabar berita sukacita Injil. Bahkan dalam pembelaannya hari ini, dari segala sesuatu yang disebut tantangan eksternal, bahwa mereka semua para rasul dilarang untuk mengabarkan dalam nama Yesus. Semua yang terkait dengan nama Yesus tidak boleh disebarkan. Petrus dalam hal ini melakukan pembelaan, dan kalau kita berbicara tentang kita hari ini, yang memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kami ini saksi-saksi Kristus lah. Apakah kita memiliki keberanian sehebat Petrus dengan mengatakan bahwa kami akan lebih taat kepada Kristus daripada kepada dunia ini? Apakah itu keberanian kita juga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Dan Petrus melakukan itu sebagai bentuk bahwa dia merubah segala kehidupannya untuk taat dan setia menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Itu tokoh pertama yang bisa kita golongkan, akhirnya kita simpulkan bahwa Petrus bukan saksi dusta dalam hal ini. Petrus menyatakan hal yang dilihatnya, hal yang didengarnya, dan hal yang langsung dirasakannya. Sampaikan itu dan dia teruskan itu. Ada satu lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Petrus mengatakan hal seperti ini di ayat 32. Dan kami, Petrus mewakili semua para rasul yang ada saat itu, melakukan pembelaan dalam keberanian. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus. Mohon diperhatikan bagian ini Bapak Ibu. Kami dan Roh Kudus, artinya mereka semua memahami kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri para rasul, tentu saja mereka juga tidak mampu melakukannya. Mereka sangat menyadari sebagai saksi kunci pemberitaan Injil bahwa mereka juga menggandeng kuasa Roh Kudus itu. Bagaimana sekarang dengan tokoh yang lain yang tersebut dalam bacaan kita? Tentang tokoh Gamaliel.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat pokok ini cukup mengejutkan untuk hari ini dalam bacaan kalau kita merenungkannya secara serius Bapak Ibu. Kalau bicara soal Gamaliel, siapa dia? Kita ketahui bahwa Gamaliel itu adalah di ayat 34, Gamaliel adalah seorang Farisi, anggota Mahkamah Agama. Dan tersebut juga bahwa Gamaliel adalah ahli Taurat, sekaligus gurunya Paulus. Nanti ceritanya di dalam Kisah Para Rasul. Ini sesuatu yang sangat berbeda ketika Gamaliel hari ini dalam bacaan mengambil sikap yang berbeda dari kelompoknya. Kita berpikir bahwa Gamaliel pasti akan ikut serta untuk memenjarakan dan untuk menyetop semua pemberitaan atas nama Tuhan Yesus. Tetapi dalam bacaan kita hari ini berbicara soal saksi, Bapak Ibu yang terkasih. Gamaliel memberikan usulan yang berbeda dari kelompoknya. Kalau kita berbicara hal ini, bisakah kita dalam satu komunitas tetap ada pada konsisten untuk menyuarakan kebenaran itu sendiri? Apakah kita menjadi larut ikut banyak orang dari setiap komunitas kita dengan kesalahan bersama? Kesalahan berjemaah yang penting ada kawannya. Kami akan sulit mengambil langkah yang berbeda. Kami akan ikut kelompok yang banyak saja. Gamaliel membuat keputusan yang berbeda. Dan itu terlihat dalam bacaan kita terbaca. Usul Gamaliel begini Bapak Ibu. Ketika semua orang mau memenjarakan, mau menyesah murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus yang adalah saksi-saksi Kristus. Usul Gamaliel. Pertimbangkanlah baik-baik. Ini orang netral Bapak Ibu. Kalau orang bicara seperti ini. Netralnya dia tidak abu-abu tapi dia ada dalam posisi yang sebenarnya yang harus diwujud nyatakan. Pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Ada begitu banyak hal yang sudah terjadi. Contoh-contoh diberikan oleh Gamaliel. Bahwa akhirnya mereka yang tidak memberitakan kebenaran akan habis dengan sendirinya. Tetapi kata Gamaliel, kalau di ayatnya yang ke-39 walaupun tidak kita baca, kalau mereka berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Tidak terbaca, tetapi di sini kita mau melihat bahwa ada banyak saksi. Bisa dia saksi kunci, tapi dia juga bisa menjadi saksi dusta. Dan kita cukup bisa memperhatikan bacaan kita hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ternyata ayat terakhir bacaan kita, ayat 33, orang tetap mau membunuh rasul-rasul itu. Karena mereka itu memang tidak mau mendengar tentang nama Yesus. Mereka tidak mau menerima ajaran Tuhan Yesus apapun bentuknya, bahkan para pengikutnya sekalipun. Dan ini menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi oleh para rasul seterusnya. Sampai dengan hari ini ketika kita ada sebagai gereja dan komunitas Kristiani. Kita menghadapi tantangan bahwa kita tertolak. Kita sudah masuk dalam kesimpulan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita menghadapi tantangan eksternal hari ini. Tapi hari ini juga kita belajar untuk mendengar, merasakan dan melihat. Secara langsung melalui bacaan kita. Diingatkan kembali orang yang tegak berdiri dalam kebenaran seperti Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
Mereka yang setia ada dalam posisi menjadi saksi-saksi Kristus dengan kapabilitas, kompetensi, integritas mereka. Mereka akan pasti dimampukan, disempurnakan, ditambah-tambahkan terus setiap hari, sehingga akhirnya menjadi rasul-rasul yang berkualitas. Bukankah itu juga yang kita inginkan, Bapak Ibu yang terkasih? Menghadapi berbagai macam tantangan bukan berarti kita mengatakan mundur dan absen. Tetapi justru kita mengingat dan menyadari Roh Kudus itu bekerja, menguatkan dan memampukan gereja hari ini untuk mengambil resiko berbeda. Setiap jemaatnya diantar untuk memilih sesuatu yang berbeda. Bukan pilihan yang salah, tetapi memilih seperti tokoh Petrus dan Gamaliel. Itu kesimpulan yang bisa kita lihat bersama hari Minggu ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kalaupun pohon, sekali lagi kita kembali ke awal. Kalaupun kita bertambah tinggi, seperti pohon bahwa kita makin berkualitas, makin dalam persekutuan yang solid, makin maju dalam pelayanan, bahkan menggandeng teknologi, kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Tantangan kita semakin besar. Tetapi ketika kita sadar tantangan itu besar, kita hari ini mendapatkan penguatan kembali. Tidak ada yang tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengambil pilihan untuk menjadi saksi kunci, bukan saksi dusta. Tuhan memberkati kita, saksi-saksi Tuhan Yesus. Amin. Marilah berdiri. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kita masuk dalam syafaat kita pada minggu hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, ketika Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia modern ini. Biarlah kami tidak larut dengan dunia ini, tetapi kami terus menjadi saksi kunci untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang-orang yang ditawan, yang buta, yang tertindas, dan mereka semua mengalami rahmat Tuhan. Itulah fungsi kami sebagai saksi-saksi Kristus pada hari ini. Kalau kami menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal yang cukup berat bagi kami, bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang percaya, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu pada hari Minggu ini, supaya kami teguh berdiri. Ketika kami setia mengabarkan kabar baik, maka Tuhan juga terus akan setia memelihara dan memperlengkapi kami. Karena bukan kami yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami apa posisi kami. Kami bukan saksi dusta yang memberhentikan kegiatan tentang pengajaran Yesus Kristus. Kami tidak menuduh dan tidak melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan Yesus dengan kebodohan kami. Kami ikut mau Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan di hari Minggu ini. Banyak hal yang kami buat yang tidak berkenan kepadamu. Kami terlalu sombong terhadap segala sesuatu yang kami miliki. Dalam kerendahan hati, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunan Tuhan yang berlaku bagi kami. Dan saatnya di minggu hari ini kami akan menaikkan beberapa permohonan kepada Tuhan untuk setiap orang yang hari Minggu ini melayani Tuhan. Baik itu pendeta, penatua, diaken, pemandu pujian, pianis, tim multimedia di semua gereja, di kota besar ataupun di pelosok pedesaan, yang terus berinisiatif memberitakan tentang kabar baik. Tuhan memberkati kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan menjaga gereja-Mu, menjaga umat-Mu dari pergumulan dan tantangan internal maupun eksternal. Masih banyak orang-orang yang setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Tuhan tolong gereja-Mu untuk tidak pernah berhenti, bahkan melakukan pembelaan dengan berani, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus-Mu. Itulah doa kami untuk gereja Tuhan. Bahkan dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian, gereja Tuhan mampu untuk tidak hanya berpikir di dalam dan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi gereja Tuhan terus keluar memberitakan kerajaan sorga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ajar kami untuk melakukan semuanya itu dengan setia. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan kepada Tuhan untuk penderitaan umat manusia hari ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang terpenjara. Kami berdoa untuk mereka yang ada dalam kemiskinan. Kami berdoa untuk mereka yang ada dalam keterbelakangan mental. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Dalam segala kesulitan mereka, termasuk penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam. Di berbagai macam tempat
baik itu tanah longsor, kebanjiran, bahkan gempa bumi. Ya Tuhan, Engkau sungguh memperhatikan mereka, dan biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan, termasuk pada saat mereka mengalami bencana alam. Ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam ucapan-ucapan syukur, menaikkan puji-pujian Hillel, memuji Tuhan selalu. Dalam syukur hari ulang tahun sepekan ini, biarlah setiap orang tetap memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, termasuk segala persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan menerimanya dan terus memberkati kehidupan pekerjaan kami. Dan akhirnya Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami. Di tengah-tengah pergumulan yang terus-menerus hadir, biarlah pemimpin bangsa ini tetap teguh berdiri dan memiliki keberanian untuk tetap memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia. Untuk semua proses yang berlangsung dalam hal ini vaksin, untuk pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan menolong pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berada di rumah saat ini, yang melihat, mendengar, merasakan berkat Tuhan melalui ibadah ritual yang diikuti. Tuhan berkati kaum bapak, Tuhan berkati kaum ibu, Tuhan berkati anak-anak, dan Tuhan juga berkati para lansia dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah rangkaian doa kami kepada Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan, dan berkat-berkat-Nya terus berlimpah dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan Alkitab yang diungkapkan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan memberkati saudara dengan segala persembahan kepadanya.
Jemaat mari berdiri. Kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, kami mengarahkan hati kami kepadamu. Betapa kasih-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Setiap hari berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itu, ketika kami memberi persembahan ini, bukan karena kuat dan hebat kami untuk memberi. Semuanya itu kami terima daripada-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Allah, dan pakailah hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan secara konsisten menjadi saksi-saksi Kristus. Kami mengabdi kepadamu ya Allah, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Presbiter yang bertugas memohon kesediaan jemaat, tamu, simpatisan yang hadir untuk melihat dan membaca tayangan Warta Jemaat. Presbiter kembali mengundang semua jemaat untuk kembali hadir dalam ibadah Minggu 25 April 2021 yang akan datang melalui kanal YouTube Petrus. Jemaat diundang untuk berdiri. Sekarang pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi.
Serahkanlah hatimu, angkatlah hatimu juga kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.